Pak Jokowi ini susah ditebak mau kemana arahnya. Dan dia itu bisa membawa pendukungnya itu bulat ke dia. Nah, posisinya sekarang bagaimana? Apakah beliau akan membuat partai baru yang super terbuka itu, ataukah dia akan membesarkan PSI dan bergabung di dalamnya? Kalau saya melihatnya itu, ini kan baru wacana, ya, baru ya bicara dengan para relawan, ya, kemudian ditangkap tadi oleh PSI akan dijadikan katakanlah partai super terbuka tersebut. Kalau kita lihat partai terbuka itu sebetulnya di luar negeri sudah ada juga, kayak partai buruh di Inggris, kemudian ada Five Star Movement di Italia, ya, itu sudah ada partai terbuka. Artinya begini, partai itu tidak milik seorang gitu loh, ataupun yang dikatakan kayak macam dinasti seperti itu. Jadi semua orang itu memiliki dan mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap partai tersebut, ya, membesarkan sama-sama, dan semuanya bisa punya hak untuk menjadi ketua umum. Nah, selama ini di partai kita, di negara kita ini, semua partainya memang ada juga yang terbuka, ada juga yang memang sifatnya adalah ya kayak model dinasti kayak begitu. Partai terbuka yang diangankan Pak Jokowi itu adalah benar-benar bahwasanya itu bukan milik perorangan gitu. Jadi semuanya itu terlibat di dalam partai tersebut dan menggunakan ya teknologi lah, ya, dalam pemilihannya maupun dan sebagainya. Jadi maksudnya one man one vote. One man one vote itu benar itu. Karena di luar negeri pun juga demikian. One man one vote itulah partai yang modern gitu. Karena beliau melihat sekarang ini semuanya hanya tergantung dari oligarki politik, oleh ketua umum dan elit politik untuk menentukannya. Begini, untuk membuat sebuah partai pasti butuh yang namanya anggaran, begitu, betul, untuk menggerakkan mesin politik. Nah, uangnya dari mana? Kan tidak semua orang yang berkeinginan menjadi ketua umum, menjadi pengurus memiliki budget ataupun modal. Jangan lupa bahwasanya Pak Jokowi ini kan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Banyak jalan menuju Roma ibaratnya gitu kan, bisa crowdfunding, ya kan? Ini bisa saja terjadi, gak ada masalah untuk itu sebetulnya. Nah, jadi yang kita harapkan adalah bahwasanya apa yang digagasi oleh mantan presiden kita ini, kita jangan pandang skeptis. Ini adalah suatu gagasan yang baik untuk partai modern ke depan yang nanti mengakomodir seluruh keinginan dari masyarakat Indonesia, ya, menjadi suatu partai yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ke depan. Ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap partai-partai yang sudah ada. Apakah ini related dengan Pak Jokowi dan juga anaknya yang dipecat dari PDIP sebelumnya? Saya rasa bukan itu. Ya, kalau kita bilang dipecat, ya itu kan PDIP bilang dipecat, ya. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, bukan beliau kembali ke jalan yang benar gitu. Artinya kembali ke jalan yang benar gitu. Dia adalah milik rakyat Indonesia, ya kan? Bukan milik satu partai, gitu loh. Tapi kalau yang kita tangkap dari Mas Andi berkatakan partai super terbuka, baru dapat satu gagasan aja soal partai super terbuka ini, bahwa semua orang punya hak yang sama. Yang kita tangkap adalah one man one vote. Kemudian apalagi keistimewaan dari partai super terbuka yang ada di benak Pak Jokowi yang ditangkap oleh Jokowi? Ya, kalau kita lihat gini, ya kembali lagi lah kita. Begitu banyak partai-partai yang sudah ada di DPR itu, tapi semua kalau nggak bapaknya nanti jadi ketua umum, anaknya kembali jadi ketua umum. Jadi yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia bagaimana ada suatu fresh idea gitu ya, itu akan terbentuk oleh sistem itu gitu. Jadi tapi setuju tidak bahwa tadi nama PSI kan juga disebut-sebut? Apakah PSI ini akan dikooptasi kira-kira? Kalau kita lihat ya bahwa PSI itu karena situ ada anaknya, ya, tapi kalau saya rasa sih enggak. Kenapa saya bilang enggak? PSI kan identik dengan partai anak muda. Mas Ferdinand, soal partai super terbuka ini juga disindir bahwa partai super terbuka ini adalah anti dari dinasti, begitu ya. Tampaknya mungkin PDIP disebut-sebut karena nggak ganti-ganti ketua umumnya, walaupun bukan dinasti tapi selalu Ibu Megawati. Iya, jadi pertama begini, kita harus melihat dulu landasan berpikirnya Pak Jokowi menyampaikan tentang partai super terbuka ini apa. Kami melihat bahwa landasan berpikir dari Pak Jokowi ini adalah sebuah kegenitan politik yang ingin menyindir PDI Perjuangan, yang memecat beliau dan Mas Gibran serta Mas Bobi dari PDI Perjuangan dengan bicara tentang partai, awalnya dulu bicara tentang partai persorangan. Bahkan PSI pun langsung berubah PSI persorangan, meskipun saya nggak tahu artinya berubah atau enggak, atau mereka juga hanya ikut-ikutan genit dengan Pak Jokowi. Yang kedua, saya melihat bahwa ini ada upaya menyindir PDI Perjuangan, tetapi beliau lupa juga menyindir sahabatnya Pak Prabowo di Gerindra, menyindir juga Pak Surya Paloh di Nasdem, dan menyindir Pak SBY juga sahabat beliau di Partai Demokrat. Mungkin arah politiknya beliau tadinya hanya ingin menyindir PDI Perjuangan yang
mengambil, memecat, mencabut KTA-nya. Jadi saya melihat bahwa landasan. Tapi apakah ada yang salah dengan partai super terbuka tadi? Saya tidak bicara tentang salah. Saya hanya tidak mengerti konsepnya partai terbuka ini seperti apa. Bukan tidak mengerti dalam hal saya tidak tahu, tetapi ini hanya sebuah omon-omon saja tentang partai terbuka. Konsepnya tidak jelas. Kalau dikatakan semua memiliki, partai lain juga semua memiliki kok. Kader partai itu memiliki partai. Kalau bicara tentang semua boleh ketua umum, semua juga boleh ketua umum. Di PD Perjuangan semua boleh ketua umum, tetapi kader masih meminta Ibu Mega untuk tetap memimpin. Karena partai politik ini butuh ketokohan, butuh karisma pemimpin. Tidak bisa asal dipimpin oleh orang-orang sembarangan. Jadi kalau kita melihat pernyataan-pernyataan seperti itu, partai super terbuka seolah-olah ini menjadi seperti bursa saham yang dijual di pasar. Menurut saya itu hanya sebuah statement yang akan tidak bisa diwujudkan, dan bahkan saya orang yang yakin sekali bahwa Pak Jokowi adalah orang yang tidak akan pernah berani membentuk partai politik. Kalau dia menunggangi PSI, sangat mungkin. Tetapi, catat omongan saya ini, dan saya yakin akan terbukti bahwa Pak Jokowi adalah orang yang tidak akan berani membentuk partai politik. Jadi gagasan apa dasarnya Bang Ferdinand bilang Pak Jokowi nggak berani buat partai politik? Kalau kita Pak Jokowi punya relawan-relawan. Ada Projo, ada Joman. Banyak orang yang juga datang ke tempat beliau. Betul, mendirikan partai politik itu persoalan mudah. Hanya butuh 50 orang WNI bisa mendirikan partai politik. Yang tidak mudah itu adalah membuat partai politik itu menjadi hidup dan besar dan masuk di parlemen. Kita melihat kemarin pemilu 2024, Pak Jokowi masih presiden. Dan PSI, balihonya setiap jarak 2 meter di seluruh republik ini ada. Disebutkan di situ Partai Jokowi. Ternyata PSI hanya seperti layangan kekurangan angin. Mau naik terbang nggak bisa, mau jatuh nggak juga, ditiup-tiup angin di rata-rata. Dan itulah kelas politik Pak Jokowi di kancah politik nasional yang tidak bisa mengangkat PSI. Jadi kalau Pak Jokowi mau membentuk partai politik, catat omongan saya, Pak Jokowi orang yang tidak akan berani membentuk partai politik. Karena ketika beliau membentuk partai politik dan ternyata tidak bangkit, maka selesai sudah Pak Jokowi di kancah politik nasional akan hangus. Soal partai super terbuka ini dari negara-negara lain yang juga tampaknya sukses. Tadi sudah disampaikan seperti itu. Dan bagaimana implikasinya? Bagus. Jadi pemilih-pemilih pemula, dan ya ini kita bicara luar negeri yang tingkat pendidikannya. Nah ini kan tapi Indonesia kita bicaranya. Kita bicara ketika mengabsorb ini kan baru mulai kita memulai gitu. Ini kan hal yang bagus. Menjadi sesuatu partai yang modern ke depan gitu. Jangan sampai ada lagi kita tuh nyoblos pakai paku gitu loh. Ya kan? Kita ke depan pengen melihat bahwasanya nanti yang Gen Z ini ya, ini kan menggantikan generasi-generasi berikutnya yang lama, milenial dan sebagainya. Itu sudah menggunakan teknologi. Jadi sebenarnya konsep partai super terbuka itu apa sih? One man one vote seperti yang kita sampaikan di awal, atau soal digitalisasi begitu ketika salah satu komponen itu ada digitalisasinya itu. Tapi intinya tadi yang dikatakan misalnya itu adalah semua masyarakat yang tergabung di partai itu ya, anggotanya itu bisa menjadi ketua umum. Ya artinya memiliki. Nggak juga. Coba kalau di PDIP kan nggak mungkin, nggak bisa. RT-nya mengizinkan, hanya kader masih meminta. Coba lihat, bukan itu hak prerogatif loh. Kalau bahasanya bisa tidak bisa, semua bisa. Hak prerogatif. Semua punya hak. Anda baca dulu di RT-nya. Coba kan dari saya masih kecil sudah jadi ketua umum, sampai sekarang jadi ketua umum. Yang lain udah berganti. Coba kita lihat misalnya sebagai contoh ya. Saya nggak mau campur urusan partai, tapi sebagai contoh, Partai Golkar. Dulu bagaimana hebatnya Pak Akbar Tanjung, ya kan? Bisa jadi zaman reformasi. Tumbang, kemudian bangkit pemenang. Cuma 1 periode dia jadi ketua umum. Artinya apa? Sistem itu sudah jalan di sana gitu. Tidak semuanya abadi untuk itu gitu. Nah inilah yang diharapkan kalau saya membaca bahwanya Pak Jokowi ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin partai, terlepas dari latar belakang. Begitu. Tapi tadi disampaikan ada rasa pesimisme bahwa Pak Jokowi mampu untuk membuat sebuah partai, kata Bang Ferdinand tadi. Iya, kalau kita lihat begitu itu kan versi Bang Ferdinand. Kan tadi Pak Mas Agung kan udah mengatakan gitu loh. Tidak ada yang tidak mungkin kan? Tidak ada yang tidak mungkin ini. Udah punya modal politik di situ loh. Ini paling utama gitu loh. Dan Pak Jokowi dikabarkan sebaiknya jangan bergabung dengan partai politik manapun. Cukuplah menjadi tokoh bangsa, tapi muncul ide gagasan partai super terbuka. Jadi begini, kalau dalam suatu pertandingan ada pemain, ada penonton. Kalau penonton cuma teriak-teriak, tapi pemain bisa change of game-nya bisa dimainkan di situ. Jadi Pak Jokowi adalah ya kan? Artinya pelatih. Begini, bukan pelatih. Jadi begini, beliau ini ya kan menyampaikan gagasan itu ya, bukan arti pertama apa dia gabung atau dia tidak gabung, ya kan? Kalau saya menangkap ini dari PSI. Tapi kalau saya, dia harus bergabung atau membuat partai. Kenapa? Karena disitulah bisa change of rule-nya itu bisa dirubah. Karena selama ini negara kita ini semuanya adalah partai yang mengatur. Believe it or not ya, presiden partai, kepala daerah partai, ya kan, semuanya dari partai kan. Jadi kalau kita
mau rubah, ya memang kita harus masuk di partai politik. Itu udah pilar dari demokrasi itu. Saya malah tertarik tadi dengan Mas Agung mengenai pembatasan untuk jabatan. Saya setuju untuk itu, Ketua Umum. Salah satu dosen dari Universitas Udayana, Mas Edward, itu mengajukan ke MK pembatasan jabatan, masa jabatan untuk Ketua Umum partai. Karena dia melihat begini alasannya, karena pertama adalah presiden sudah dibatasi 2 tahun, 2 periode gitu. Kenapa Ketua Umum tidak 2 periode gitu ya? Ya itu sah-sah saja sebagai masyarakat ya, melihat situasi seperti itu dia mengajukan untuk MK itu. Termasuk Undang-Undang MD3, pembatasan untuk anggota DPR, ya kan? Ya sah-sah saja untuk itu. Tapi saya yang paling menarik tadi Mas Ferdinand mengatakan Pak Jokowi itu menyindir gitu. PDI ini mengatakan partai terbuka gitu. Ini baper banget Mas Ferdinand ini. Baper banget Mas Ferdinand. Iya, ini bukan begitu maksudnya. Gini loh. Sepakat nggak dengan pembatasan ketua Mas Ferdinand? Iya. Pertama begini, ini adalah gagasan yang diidekan oleh Pak Jokowi ini adalah implementasi wujud dari hasrat politik beliau yang belum usai. Hasratnya masih menggebu-gebu. Dan sekarang masih ada namanya Mas Gibran yang harus terus dididik sama beliau. Jadi ini publik jangan terkecoh dengan ide yang disampaikan oleh Pak Jokowi seolah-olah ini untuk memperbaiki bangsa. Kalau beliau mau memperbaiki bangsa, tinggal bicara dengan sahabatnya Pak Prabowo sekarang yang menjadi presiden. Mas Wo, kita rubah dong undang-undang partai politik. Kan lebih jantan begitu. Ngomong dong ke Pak Prabowo supaya Pak di Gerindra juga tidak begitu sekarang. Supaya dibuat terbuka. Ngomong ke Pak SBY. Jadi publik jangan terkecoh oleh gagasan ini yang sebetulnya adalah sebuah implementasi dari hasrat politik yang belum usai. Karena ini tadi kan konsep partai terbuka ini seperti yang disampaikan Mas Agung. Itu Sebentar. yang disampaikan Mas Agung itu bukan idenya Pak Jokowi, itu adalah pemikirannya Mas Agung, konsep partai terbuka. Kalau dari yang disampaikan Pak Jokowi, yang kita baca dan kita dengar hanya menyampaikan yang dimiliki semua anggota, ketua umumnya siapapun boleh. Tidak ada konsep yang jelas membuat itu menjadi nyata. Kalau soal digitalisasi, saya agak bingung ya. Kalau partai PSI ini nanti membuat digitalisasi, semua warganya, anggotanya bisa memilih one man one vote, tapi masih dibatasi harus 1 tahun dulu. Saya khawatir nanti Kaisang tersinggung karena kemarin baru 2 hari jadi anggota sudah jadi ketum. Gitu loh. Jadi ini, makanya saya bilang PSI ini adalah partai yang paling tidak konsisten. Begini. Sama dengan Pak Jokowi tidak pernah konsisten. Pak Jokowi sudah bertemu dengan relawan-relawannya, dikonfirmasi oleh yang namanya Budi Ari bahwa mereka ada rencana membentuk partai. Jadi ini bukan gagasan konsep bangsa untuk memperbaiki bangsa, tapi untuk mengusung hasrat politik Jokowi mau mendirikan partai.